Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PAS Fisika. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Besar kapasitas pengganti A, B adalah, jadi di sini A, B. Jadi mengalir dari A ke B. Maka kita cari kapasitas penggantinya. Jadi di sini kapasitor. Di sini yang pertama kita kerjakan adalah ini. Ini adalah rangkaian paralel. Jadi kita kerjakan rangkaian kapasitas paralel ini. Jadi di sini adalah C paralelnya, yaitu sama dengan ini C3 dan C4. Berarti di sini C3 ditambah dengan C4. Jadi sama dengan C3-nya adalah ini 1, jadi di sini 1 ditambah dengan C4-nya adalah 2. Jadi di sini 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Jadi 3 mikrofarad. Ini adalah kapasitas pengganti rangkaian paralelnya. Kemudian ini C3 dan C4 ini sudah jadi satu, maka kita rangkaikan dengan ini. Ini rangkaiannya adalah seri. Jadi di sini rangkaiannya adalah seri. Maka kapasitas penggantinya di sini adalah memakai rumus rangkaian seri. Jadi di sini adalah 1 per C total. Jadi ini rangkaian kapasitas penggantinya, yaitu sama dengan 1 per ini adalah C1, berarti di sini 1 per C1 ditambah dengan, kemudian ini dirangkaikan ke sini, jadi ini sudah digabungkan dengan ini, jadi di sini 1 per C34, kemudian ditambah dengan ini adalah C2, berarti di sini 1 per C2. Jadi ini memakai rumus kapasitas yang dirangkai dengan seri. Jadi ini rumusnya, maka kita masukkan angkanya, jadi sama dengan 1 per C1-nya adalah 3, jadi di sini 3 ditambah dengan ini 1 per C34 adalah ini, rangkaian paralel ini hasilnya adalah 3, jadi 1 per 3, kemudian ditambah dengan C2-nya adalah ini, jadi di sini 1 per 3. Maka hasilnya adalah sama dengan ini, penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan yang atas, jadi 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya adalah 3, jadi 3 per 3. Jadi C totalnya adalah sama dengan ini ada 3 per 3, berarti di sini 3 per 3. Hasilnya adalah 1. Jadi 1 mikrofarad. Jadi ini kapasitas penggantinya yaitu 1 mikrofarad. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 12, sebuah kapasitor 5 milifarad dihubungkan dengan sumber tegangan hingga dapat menyimpan energi sebesar 0,36 Joule. Besar muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor adalah, di sini yang diketahuinya adalah kapasitornya, jadi di sini adalah C sama dengan 5 milifarad. 5 milifarad ini yaitu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 farad. Kemudian ini energi yang tersimpannya, jadi di sini adalah W sama dengan 0,36 Joule. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah muatan listriknya, yaitu Q. Jadi Q sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung muatan listrik ini kita menggunakan rumus energi. Jadi energi yang tersimpan ini rumusnya itu W sama dengan, jadi rumusnya yaitu setengah CV kuadrat. Jadi ini rumus energi dalam kapasitor. Di sini V-nya tidak diketahui, maka kita ubah rumus V-nya ini. Jadi dari rumus V ini diambil dari rumus muatan yaitu Q sama dengan C dikali V. Maka V ini bisa diubah rumusnya yaitu sama dengan, jadi C-nya ini dipindahkan ke bawah yaitu Q per C. Jadi ini rumus tegangan yaitu Q per C. Maka kita ubah rumus V ini jadi di sini sama dengan 1 per C dikali dengan ini Q per C kuadrat. Maka hasilnya adalah sama dengan setengah C dikali dengan Q kuadrat per C kuadrat. Jadi C-nya ini bisa dicoret 1, maka di sini adalah tinggal 1. Jadi di sini tinggal C. Jadi hasilnya adalah sama dengan setengah dikali dengan Q kuadrat per C. Jadi ini rumus energinya. Jadi di sini rumus energinya adalah W sama dengan setengah dikali dengan Q kuadrat per C. Jadi ini rumusnya. Kita masukkan angkanya. Di sini W-nya adalah ini. Jadi di sini 0,36 sama dengan ini Q kuadrat dikali 1 adalah Q kuadrat. Berarti di sini Q kuadrat per ini 2 dikali C adalah 2 dikali dengan
C-nya adalah ini, jadi di sini 5 kali 10 pangkat min 3. Maka di sini ini 2 dikali 5 ini 10, kemudian 10 dikali dengan 0,36. Maka hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 3 sama dengan Q kuadrat. Jadi ini Q kuadratnya 3,6 kali 10 pangkat min 3. Atau di sini Q kuadratnya bisa diubah, yaitu sama dengan 36 kali 10 pangkat min 4. Jadi di sini komanya dihilangkan, maka ini jadi min 4. Jadi di sini Q sama dengan akar dari 36 kali 10 pangkat min 4. Akar dari 36 adalah 6 dikali dengan akar dari 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat min 2. Jadi ini Q-nya yaitu 6 kali 10 pangkat min 2 kolom. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 13. Sebuah kapasitor dengan kapasitas C dipasang pada tegangan 100 volt. Bila muatan yang tersimpan sebesar 50 mikrokolom, maka kapasitas kapasitor tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah tegangannya, jadi di sini adalah V sama dengan 100 volt. Kemudian ini muatan yang tersimpannya, jadi di sini adalah Q sama dengan 50 mikrokolom. Ini kita ubah jadi sama dengan 50 kali 10 pangkat min 6 kolom. Atau di sini sama dengan, ini nolnya bisa dihilangkan, jadi 5 kali 10 pangkat min 5 kolom. Ini muatannya. Yang ditanyakan adalah kapasitas kapasitornya, yaitu C sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung kapasitas kapasitor ini, kita menggunakan rumus muatan, yaitu Q sama dengan C dikali V. Ini rumusnya. Di sini Q-nya adalah ini, jadi 5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan ini C-nya, ini adalah yang kita cari, jadi di sini C dikali dengan V-nya adalah ini 100. Jadi di sini C sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 100. Jadi 100-nya dipindahkan ke bawah. Maka di sini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5, kemudian dikali dengan ini 100 dipindahkan ke atas, jadi pangkatnya negatif, maka di sini adalah 10 pangkat min 2. Jadi ini maka hasilnya adalah sama dengan ini 10 dan ini 10, maka pangkatnya kita jumlahkan, jadi di sini 5 kali 10 pangkat min 7. Jadi 5 kali 10 pangkat min 7 farad. Jadi ini kapasitas kapasitornya, yaitu 5 kali 10 pangkat min 7 farad. Ini bisa kita ubah menjadi 10 pangkat min 6, maka di sini adalah sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 6 farad. Atau di sini sama dengan 10 pangkat min 6 ini adalah mikro. Jadi di sini 0,5 mikrofarad. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 14, dua buah kapasitor masing-masing C1 sama dengan 4 mikrofarad dan C2 6 mikrofarad dihubungkan seri. Rangkaian ini kemudian dihubungkan pada tegangan 300 volt. Beda potensial pada kapasitor C1 dan C2 masing-masing adalah, di sini yang diketahuinya adalah C1-nya, jadi C1 ini sama dengan 4 mikrofarad. Kemudian C2-nya yaitu sama dengan 6 mikrofarad. Kemudian di sini tegangannya, jadi di sini adalah V sama dengan 300 volt. Kemudian yang ditanyakan adalah beda potensial antara C1 dan C2-nya. Jadi di sini adalah V1-nya sama dengan berapa dan V2-nya yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Di sini kapasitornya dihubungkan dengan seri. Maka V1 dan V2-nya ini berbeda. Jadi karena dihubungkan seri, kita cari kapasitor totalnya. Jadi rumus dari rangkaian seri ini adalah 1 per C totalnya, yaitu sama dengan 1 per C1 ditambah dengan 1 per C2. Jadi di sini sama dengan 1 per C1-nya ini 4, di sini 1 per 4 ditambah dengan ini C2-nya adalah 6, jadi di sini 1 per 6. Jadi di sini sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, jadi 4 dan 6, angka yang bisa dibagi 4 dan 6 adalah 12. Jadi 12 dibagi 4 adalah 3, kemudian dikali 1. Jadi di sini adalah 3, ditambah dengan 12 dibagi 6 ini 2, dikali 1 adalah 2. Jadi
ini 3 tambah 2 hasilnya adalah 5/12. Jadi ini hasilnya, maka C totalnya yaitu sama dengan, ini kita balik jadi 12/5. 12 dibagi 5 hasilnya adalah sama dengan 2,4. Jadi ini kapasitas totalnya yaitu 2,4 mikrofarad. Jadi ini C totalnya yaitu 2,4 mikrofarad. Kemudian kita cari V1 dan V2-nya. Sebelum mencari V1 dan V2-nya, kita cari muatan dalam kapasitornya terlebih dahulu. Jadi muatan totalnya ini kita cari. Jadi di sini Q total sama dengan C total dikali dengan V totalnya. Jadi ini rumus Q-nya atau muatannya. Jadi Q total sama dengan C total dikali V totalnya. Jadi di sini sama dengan C totalnya adalah ini 2,4 kemudian dikali dengan V totalnya. V totalnya ini adalah ini. Jadi ini adalah V total karena di sini dihubungkan dengan tegangan 300 volt. Jadi di sini dikali dengan 300. Maka hasilnya adalah sama dengan 2,4 dikali 300 yaitu 720. Jadi ini hasilnya 720. Karena di sini masih satuannya mikro, maka di sini adalah mikro kolom. Jadi ini muatan totalnya. Kemudian kita hitung V1 dan V2-nya. Jadi rumus V ini bisa dicari dari rumus ini. Jadi di sini Q sama dengan C dikali V, maka rumus V ini adalah sama dengan, jadi C-nya ini dipindah ke bawah yaitu Q per C. Jadi ini rumus V-nya. Di sini karena rangkaiannya adalah rangkaian seri, ini rangkaian seri, maka Q totalnya ini sama dengan Q1 sama dengan Q2. Jadi Q totalnya ini nilainya sama, yaitu Q1 dan Q2-nya sama, yaitu besarnya adalah ini. Maka untuk mencari V1-nya, jadi V1 ini yaitu sama dengan Q1 per C1. Jadi di sini sama dengan Q1-nya adalah ini, yaitu 720 per C1-nya adalah ini, yaitu 4. Maka hasilnya adalah sama dengan 720 dibagi 4, yaitu 180 volt. Jadi ini V1-nya. Kemudian V2-nya yaitu sama dengan Q2 per C2. Jadi di sini sama dengan Q2-nya yaitu sama dengan Q totalnya, yaitu nilainya ini. Jadi di sini 720 per C2-nya adalah ini, jadi 6. Maka hasilnya adalah sama dengan 720 dibagi 6 adalah 120. Jadi 120 volt. Jadi ini V2-nya. Jadi di sini satuannya sama-sama mikro, maka mikronya ini habis. Jadi di sini adalah 720 mikrokolom dan di sini 6 mikrofarad, maka mikronya habis. Jadi hasilnya adalah 120 volt. Jadi ini hasilnya V1-nya adalah 180 volt dan V2-nya adalah 120 volt. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini jawabannya. Demikian pembahasan pas fisika.